Ini inisiatif awalnya dari warga. Seorang warga bernama Sutarto, Pak Tarto, yang biasa menjaga di tempat ini, memutuskan untuk mengubah belukar menjadi kawasan untuk bercocok tanam. Ini adalah sebuah lahan percontohan. Saya mengundang kepada pegiat masyarakat di seluruh wilayah Jakarta, sempatkan mampir ke sini. Itu Anies hebat nih, datang ke Anggur. Dia bilang, ah itu mah pencitraan, Bapak itu udah lama. Loh, saya bilang, gimana pencitraan? Dia bilang, oh saya kenal, saya udah pernah ke sana, saya beli bibit juga. Maksud saya gini Pak, politik ini boleh, siapa aja boleh. Punya kesempatan. Politik. Ya. Tapi kalau kedatangan Anies Baswedan kemarin, kalau menurut saya itu bukti para pemimpin, Iya. pejabat negara yang punya kepedulian kan. Artinya apapun judulnya, gini loh. Saya di dalam naungan komunitas Anggur Jakarta. Jakarta itu kan provinsi. Provinsi itu kan dipimpin gubernur. Nah kita aja bawa nama komunitas Anggur Jakarta, ya kan nggak bisa lepas dari Binaan Jakarta, beliau dari kan. Binaan beliau kan gitu. Wilayah ini wilayah Jakarta kan gitu. Nah ini maksud saya Pak, teman saya perlu dia tahu. Jangan lu karena mau pilpres, itu seorang seperti Anies Baswedan, Ya. yang menurut kita kan bagus, peduli. Ya. Pak Prabowo bagus juga. Kata siapa ya, monggo. Saya pendukung Pak Prabowo, Pak. 2019 ya. Saya juga ngikutin kok berita-beritanya kok. Itu. Nah, tapi maksud saya kalau terus kita downgrade Anies ini bibit bebet bobotnya kurang kalah sama Pak Prabowo, saya nggak setuju, Pak. Gini, kok kalau kita pakai patokan itu, kita nggak percaya, kita udah seolah-olah udah menyayangi Tuhan. Seorang pemimpin, itu kata orang Jawa, pinilih pininto. Dipilih dan diminta. Ya kan? Itu udah jadi ketetapan dari sononya kan? Satrio pinilih pininto. Terpilih dan terminta. Kan gitu. Dipilih dan diminta. Kan gitu. Tanpa pinilih pininto nggak bakalan bisa siapapun jadi pemimpin. Nah, kan? Ini jadi ngomong politik sih masalah anggur, aduh kacau nih. Penting, karena tanpa politik yang berpihak kepada petani, Pak, menurut saya Indonesia ini selama ini kurang. Jadi mereka begitu waktu kampanye peduli, tapi setelah terpilih, Pak, itu lupa. Dia lupa, Pak. Ini yang menurut saya, jadi Bapak ini perlu bicara, bukan anggur terus dikaitkan dengan politik. Enggak. Tapi ya, gitu. Anggur ini dikaitkan dengan kesejahteraan. Betul. Bapak bayangin coba, kalau tanah kosong di Jakarta ini bisa kayak gini aja disulap. Angka impor akan tertekan. Nah, saya kemarin sempat diskusi juga sama kepala badan karantina. Nilai impor anggur meja table grape itu luar biasa. Sangat luar biasa. Kita semua yang anggur di pasaran itu nggak ada anggur tanaman kita, semuanya impor. Kan gitu. Padahal bisa ya Pak ya? Bisa, faktanya di sini bisa kan gitu. Berarti cuaca seperti di sini juga cocok ya Pak ya? Justru lebih cenderung, ya itu tadi. Kita itu dianugerahi Tuhan itu tanah surga. Sinar matahari sepanjang hari, sepanjang tahun. Kan gitu. Nah, model kayak saya ini kan terbuka, kena panas, kena hujan. Ada juga orang menawarkan dari CSR itu untuk bikin greenhouse. Oh, greenhouse ya, untuk rumah plastik gitu. Saya berpikir gini, ini nilai edukasinya nggak nyampe, nggak kena.
Kalau saya nanam anggur dalam greenhouse, buahnya bagus, wajar. Nggak kena hujan, Betul. wajar kan? Ini luar biasa, Pak. Tak gituin. Tapi kalau istilahnya kena panas hujan pun bisa bagus, kenapa tidak? Orang mau katakanlah mau berusaha atau mau berinvestasi di anggur. Kalau ngomong udah hektaran, bikin greenhouse sudah berapa miliar? Begitu loh. Selalu kan begitu, kita harus, ya itu tadi kalau kita mau sejahtera itu bagaimana menekan cost itu sekecil-kecilnya. Makanya saya nggak ada yang jualan pupuk 10 tahun pun saya nggak peduli. Bikin sendiri. Bikin sendiri saya, kan gitu. Saya ya menistakan diri saya, kadang pulang dari kerja saya berhenti di tukang buah, tukang sayur, sampah-sampahnya saya ambil untuk bikin pupuk, ya ini saya terapkan di sini. Luar biasa, Bapak. Itu aja. Jadi berapa tahun nih, Pak, bisa sampai eksis seperti ini? Ini nanam ini udah hampir 3 tahun kurang 2 bulan. 3 tahun kurang 2 bulan ini. Di sini nih tempatnya Iya. ini. Saya kebetulan kan kuli di sini, karyawan di sini. Ini adalah lahan terbengkalai nganggur, semak-semak, kobra banyak, biawak banyak gitu ya. Pas rame-ramenya COVID itu, istri saya sempat terpapar. Aduh. Pokoknya pas lagi mencekam-mencekamnya COVID itu. Bapak bisa Nah, akhirnya saya bikin lubang tanam, ya di sini ambulan ke pemakaman situ itu, wah tiap hari ada 60 itu saya di sini di kebun segitu nyamuk itu. Nah, Itu. semangat ini, Pak. Ya, Saya perlu ya, Pak ya, kita rekam ini, kita bagikan ke seluruh Indonesia. ya. Jadi bukan buat iklan Bapak atau saya. Iya, yang istilahnya Kita mau mendorong negeri ini nggak pantas ada yang susah. Sepakat nggak, Pak? harusnya begitu. Karena kita negara agraris kan, agraris maritim. Sekarang kadang ironis banget ya, kita negara agraris, Coba, Pak. tapi cabai mahal teriak. Beras mahal teriak. Padahal nih, mohon maaf nih, saya bukan hanya istilahnya menyepelekan orang atau kita menjas seseorang itu pemalas. Taruh di pot, di ember aja kalau kita mau nanam cabai itu nggak harus beli kita. Cuma kemauan, kesadaran itu nggak ada. Begitu, cabai mahal teriak, pemerintah yang disalahin. Harusnya itu tadi, mungkin hanya masalah SDM dan mindset yang harus dikembangkan bahwasanya. Nah, Ya, kita harus berjuang. kalau saya gini, Pak. Kalau saya terang-terang salahin pemerintah, kenapa, Pak? Itu kan sebetulnya tugas pemerintah. Kominfo itu, Pak. Itu mesti mengedukasi masyarakat. Orang-orang seperti Bapak ini. Ya oke lah, orang lain itu yang penting itu sebenarnya kita mulai dari pribadi sendiri aja. Kalau saya gitu. Keren. Iya. Sekarang ya itu contohnya gini lah, saya bergerak di bidang organik. Pupuk urea mahal, kalau saya ini mungkin saya nyalain pemerintah, orang saya nggak tergantung sama pupuk urea kok saya bikin sendiri kan gitu. Kan gitu loh. Jadi kenapa sih kita nggak mencari cara? Oh, keren, Pak. Jangan mencari alasan kan gitu. Kita harus mencari cara, bukan cari alasan kan gitu. Ini model kayak ini anti jamur nih. Anti jamur kita juga belajar sama profesor, kita tinggal nerusin kok, bukan kita menemukan, kita tinggal belajar. Semuanya kita pelajari orang ini. Yang penting yang rasional itu yang mana, udah gitu aja. Kita berkegiatan di kebun ini menurut saya, kebun kita ini laboratorium kita, pusat riset kita. Yang harus kita lakukan, kalau walaupun kita bukan akademisi, kita lakukan, kita amati. Bagaimana, kan begitu. Saya lahir di Gunung Kidul. Dulu Gunung Kidul terkenal kering dan tandus. Iya. Sama halnya dengan mungkin kita nanam kayu jati. Kayu jati ditanam di lahan yang subur sama di lahan yang tandus. Kualitasnya bagusan yang mana? Pasti bagusan yang di lahan tandus. Pasti kerasnya lebih itulah. Kita itu terdidik dengan kekerasan. Dulu waktu kecil kita makan kurang. Kita harus ya bisa dikatakan dilepas ya, maklum lah ya, waktu dulu itu Gunung Kidul terkenal kabupaten termiskin. Iya. Jogja, kering tandus, walaupun sebenarnya enggak begitulah di tempat saya, enggak. Tapi
Orang tua saya seorang petani dan ya hanya petani murni yang nggak berpendidikan tapi mendidik anaknya itu dengan bagaimana cara berjuang. Kan karena Itu kalau Bapak misalnya melatih petani-petani di kampung-kampung, begini, itu pernah saya lakukan di kampung itu. Mereka kan udah kecanduan. Pupuk pabrikan itu udah kecanduan. Kalau pupuk pabrik itu aplikasi sekarang, selang seminggu udah kelihatan hasilnya. Artinya mungkin subur pertumbuhannya kayak gitu. Tapi beliau nggak berpikir efek samping ke kesuburan tanahnya. keanekaragaman agen hayati di tanah Iya. itu nggak berpikir, kan gitu. Ya terserah mau menilai bagaimana, kalau saya udah bodo amat gitu. Pak, kalau Pak Anies nih, kehadiran Pak Anies kemarin ke sini, dan pembinaan selama kepemimpinan beliau jadi gubernur di Jakarta, apa yang Bapak rasakan? Kalau kita kan begini ya, untuk dukungan dari Dinas KPKP, Pak Wali Kota, itu supportnya bagus banget. Bagus ya? Bagus di sini. Dari Maksudnya, awal kan, bukan karena ini. ya dari awal kita begitu, ini itu udah, pokoknya supportnya sangat bagus gitu. Dan kebetulan Pak Wali itu kan juga hobi bertanam organik kayak gitu, jadi mendukung banget gitu. Jadi apa yang saya lakukan ini, begitu kita ngobrol-ngobrol, udah cocok banget dah. Karena organik pokoknya gue seneng kan gitu Pak. Bang Ali kan itu apa? Dia kan dari KLH kan, jadi kan pas banget gitu kalau dari mengenal anggur. Saya berguru, tapi ya untuk yang masalah sistem saya di sini, dibilang saya murid murtad atau durhaka, ya nggak masalah. Oh, karena Bapak beda dari Dari konsep kayak gitu nggak masalah kan gitu. Saya ya itu tadi, saya walaupun berat ya, artinya dibully lah, di inilah gitu, tapi udah biarkan aja kan.